Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Prasetyo. Saya di sini selaku moderator kelompok 4 akan menjalankan hasil diskusi pada hari ini yang berjudul Fungsi, Prinsip, dan Unsur-unsur Manajemen. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja presentasi pada hari ini, yang nantinya pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri dan yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Nurjannah. Fungsi manajemen. Menurut buku karya Lewis E. Allen yang berjudul The Professional Management, manajemen juga mempunyai beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut. 1. Memimpin. Tugas utama dari seorang manajer ialah memimpin suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan oleh suatu organisasi tersebut. Fungsi manajemen sebagai pemimpin diantaranya pengambilan suatu keputusan, komunikasi, memotivasi, pemilihan orang, mengatur serta mengorganisasikan orang lain, baik pemberian saran dan masukan, training ataupun pelatihan serta penilaian dari hasil kerja. Yang kedua ialah perencanaan. Fungsi manajemen yang berikutnya ialah suatu hal merencanakan atau perencanaan. Fungsi perencanaan tersebut adalah suatu kegiatan yang dilakukan di mana suatu kegiatan tersebut menjadi tujuan dari sebuah perusahaan dengan suatu rencana ataupun sebagai acuan agar bisa meraih tujuan yang telah ditentukan perusahaan sebelumnya. Perencanaan ini juga merupakan suatu cara terbaik untuk mewujudkan dan meyakinkan bahwa tujuan suatu perusahaan yang telah ditentukan dapat tercapai. Dikarenakan tanpa adanya perencanaan, maka apapun fungsi manajemen tidak dapat berjalan dan tujuannya tidak dapat tercapai. Yang ketiga adalah pengorganisasian. Pengorganisasian atau organizing ialah suatu kegiatan yang dapat menelaah dan memetakan berbagai kegiatan yang sifatnya lebih besar menjadi beberapa kegiatan yang lebih kecil dengan cara membagi tiap tugasnya supaya diperoleh kegiatan yang lebih sederhana sehingga tujuan suatu perusahaan dapat tercapai dengan lebih cermat. Kegiatan pengorganisasian tersebut diantaranya menghubungkan serta mengatur pekerjaan sehingga mampu dilaksanakan secara lebih efisien dan lebih efektif. Yang keempat, pengarahan. Pengarahan atau directing yaitu suatu tindakan yang berupaya agar semua anggota kelompok dapat berusaha untuk meraih tujuan yang sesuai dengan rencana manajerial serta usaha. Proses implementasi suatu program tersebut supaya bisa untuk dilakukan oleh semua pihak dalam suatu organisasi tersebut. Dan juga proses memotivasi supaya seluruh pihak dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi dan penuh kesadaran. Yang kelima adalah pengawasan. Proses mengawasi atau yang disebut juga sebagai pengawasan dan pengendalian yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dilaksanakan secara terorganisasi dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya ialah prinsip-prinsip manajemen. Dalam prinsip-prinsip manajemen yang pertama, disiplin. Kedua, wewenang dan tanggung jawab. Ketiga, kesatuan pengarahan. Keempat, kesatuan perintah. Kelima, pengajian yang adil. Keenam, lebih mementingkan kepentingan umum atau suatu organisasi daripada kepentingan pribadi. Ketujuh, pemusatan. Kedelapan, keadilan. Kesembilan, tata tertib. Dan kesepuluh, inisiatif. Kesebelas, stabilitas kondisi karyawan. Kedua belas, semangat untuk bisa bersatu. Dan terakhir, ke-13, pembagian kerja. Kenalkan, nama saya Nurjannah dan di sini saya akan melanjutkan presentasi makalah kami yaitu unsur-unsur manajemen. Dalam unsur-unsur manajemen itu terbagi dalam beberapa unsur. Yang pertama, metode. Suatu perusahaan harus memiliki sebuah metode yang pas dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini bisa dalam bentuk suatu SOP atau standar operasional prosedur yang harus bisa ditaati dan dilakukan oleh siapapun dalam ruang lingkup manajemen tersebut. Yang selanjutnya, sumber daya manusia. Setelah perusahaan tersebut menentukan metode dan tujuannya dengan jelas, maka metode tersebut harus dilakukan oleh manusia atau orang-orang yang ada pada ruang lingkup manajemen tersebut.
Tanpa adanya SDM yang ahli dalam melakukan tugas tersebut, maka metode hanyalah sebuah metode dalam secari kertas tanpa adanya makna apapun. Dan yang selanjutnya, bahan baku. Setelah SDM terpenuhi, hal yang perlu diperhatikan ialah kelengkapan suatu bahan bakunya. Tanpa adanya kelengkapan ini, walaupun SDM-nya sangat handal atau ahli, kalau bahannya saja tidak ada, maka akan percuma saja. Dan yang selanjutnya, uang. Untuk mendapatkan SDM berkualitas, bahan baku yang cukup, maka dibutuhkan juga dana atau uang. Tanpa adanya uang atau dana yang cukup, maka hal ini tidak dapat dicapai. Karena itulah, suatu perusahaan harus mampu mengelola keuangan dengan baik. Yang selanjutnya, mesin. Teknologi pada saat ini semakin maju, karena itulah suatu perusahaan harus bisa mengupdate atau memperbaharui dalam membeli mesin terbaru. Hal ini supaya karyawan bisa bekerja secara efektif dan efisien. Yang terakhir, pasar. Setelah aspek yang kelima terpenuhi, terakhir ialah konsumennya. Percuma jika suatu perusahaan menciptakan suatu produk yang bagus tetapi tidak ada konsumen yang menggunakannya. Karena itulah perlu adanya riset pasar terlebih dahulu sebelum dapat menetapkan tujuan produksi. Demikianlah hasil presentasi kami. Alhamdulillah sudah terjelaskan semua seluruh makalah yang sudah kami buat. Saya selaku moderator mewakili teman saya memohon maaf apabila ada kesalahan serta kekurangan dalam menjelaskan di dalam presentasi tersebut. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.